umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkumpul kembali di sini untuk mendengarkan rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6 dengan judul Asal-usul Abraham. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu menyertai kami semua umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, sehingga pada hari ini kami semua dapat berkumpul untuk mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Curahkan berkat-Mu dan Roh Kudus-Mu pada kami semua, kepada hamba-Mu, kepada anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima pelajaran sekolah sahabat ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita akan mengawali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6 dengan judul Asal-usul Abraham ini, dengan sama-sama membaca ayat inti kita yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudaraku, pada pelajaran ke-6 ini kita tiba di sebuah pelajaran inti dari seluruh kitab Kejadian. Pasti ada alasannya mengapa dikatakan bahwa pelajaran ke-6 ini dikatakan sebagai pelajaran inti dari seluruh kitab Kejadian. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana asal-usul Abram yang setelahnya dipanggil menjadi Abraham dan bagaimana kisah hidupnya akan menuntun kita kepada keselamatan manusia di dunia ini. Dikatakan di pelajaran kita, ada sebuah kata kunci yang akan membawa kita untuk mempelajari seluruh pelajaran di dalam minggu ini. Kata kunci itu adalah panggilan Tuhan kepada Abram melalui kata lech leka yang berarti pergilah. Terdapat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, kata lech leka ini merupakan panggilan Tuhan yang kedua kepada Abram. Dan dikatakan bahwa disinilah kita akan melihat bagaimana kerja Tuhan untuk menuntun Abram untuk pergi ke bahkan sebuah lokasi yang Abram tidak mengetahui di mana dia akan pergi, apa yang akan dia lakukan. Namun kita akan sama-sama melihat bagaimana kuasa Tuhan dan bagaimana Abram dan imannya bersama-sama mempercayai rencana Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Kita akan melihat bagaimana Abram juga dituntun Tuhan. Ia akan pergi dari masa lalunya dan ia akan pergi untuk mencari sebuah arah kehidupan yang lebih baik dengan tuntunan Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama dikatakan di sana, janganlah takut. Dan itu menjadi sebuah inti bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan Abram ini dan dia akan menjamin bahwa Abram dan seluruh keluarganya akan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, Abram merupakan salah satu tokoh yang paling banyak disebutkan. Dan kita akan melihat juga bagaimana kisah hidup Abram ini akan menginspirasi kita sehingga ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagaimana kehidupan Abram ini akan menjadi sebuah contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengawali dengan bagaimana pertama kali Tuhan datang kepada Abram dan menyuruhnya untuk pergi. Di pelajaran kita di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 kita bisa nanti kita baca bersama-sama. Di sana sebelum Tuhan berbicara dengan Abram, ia sebelumnya telah berbicara juga kepada salah satu tokoh Alkitab yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, yakni Nabi Nuh. Dan Abram menjadi orang sesudahnya yang Tuhan ajak berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Seperti perkataan Tuhan kepada Nabi Nuh, Abram juga menjadi salah seorang yang mendapatkan janji Tuhan, yakni janji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui Abram. Dan kita akan melihat bagaimana penggenapan nubuatan itu dimulai dengan Abram akan meninggalkan masa lalunya dan meninggalkan semua keluarga yang bahkan dia kenal dan meninggalkan negerinya dan bahkan dikatakan di pelajaran kita ia akan meninggalkan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan dia meninggalkan dirinya sendiri?
Apakah dia tidak membawa apapun dari dirinya yang lama? Di dalam pelajaran kita, Abram dikatakan akan meninggalkan sebagian dirinya sendiri. Meninggalkan sebagian dirinya sendiri berarti pergi dari diri sendiri. Bukan berarti dia tidak membawa dirinya yang lama, melainkan ia menyingkirkan bagian dirinya yang berisi masa lalunya di Babel. Bagaimana kita melihat rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Abram ini? Bagaimana Tuhan menginginkan Abram untuk berubah menjadi sosok yang baru, menjadi sosok yang dapat menjadi sebuah panutan kepada orang lain. Dikatakan di pelajaran ini, pengulangan kata kunci pergilah atau lekleka tadi muncul sebanyak 7 kali. Dan pertama-tama Abram harus meninggalkan negerinya, yaitu Ur-Kasdim, yang juga merupakan Babel. Dan panggilan untuk keluar dari Babel ini memiliki sejarah yang panjang di antara para nabi di dalam Alkitab. Frasa Ibrani lekleka ini atau yang berarti pergilah berartikan bahwa kita harus bersama-sama meninggalkan sosok lama di dalam diri kita. Dan kita menyingkirkan bagian diri lama kita yang penuh dengan dosa itu. Dan bagaimana kita akan berjalan-jalan bersama dengan Tuhan untuk memiliki sebuah kehidupan yang baru. Dan janji Tuhan kepada Abram untuk menyertai dia dalam selama perjalanan ini bukan hanya tentang tanah air fisik, tetapi tentang keselamatan dunia. Bagaimana setelah Tuhan menyuruh Abram untuk pergi, ia menjanjikan sebuah perjanjian kepada Abram, yakni dia akan memberikan tanah. Dan tanah itu dapat berarti juga dengan berkat. Dan bagaimana kita melihat bahwa berkat yang Tuhan janjikan kepada Abram itu akan berlanjut kepada keturunan dari Abram. Di mana keturunan dari Abram ini atau Abraham akan berlanjut kepada keturunan Yesus. Dan dari keturunan Yesus itulah akan lahir penyelamat dunia ini. Jadi asal-usul hidup Abraham ini memang benar-benar sangat penting untuk kita pelajari, sehingga kita akan sama-sama bisa melihat bagaimana kehidupan seorang Abraham akan menuntun kita sampai nanti pada keselamatan itu. Kisah hidup Abraham yang berikutnya adalah ketika ia menggunakan kemampuannya sendiri untuk pergi ke Mesir. Memang kita tahu bahwa Abraham ini disebutkan sebagai bapak orang beriman. Namun tetap saja sebagai seorang manusia yang penuh dengan dosa, ia memiliki sebuah kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah ketika terjadi bencana kelaparan yang begitu besar, ia dan seluruh keluarganya termasuk istrinya Sarai, mereka pergi ke Mesir untuk mencari bantuan makanan. Namun di dalam hati kecil Abram sebagai seorang manusia yang penuh dengan ketakutan, kita masih bisa dapat melihat keraguan yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang seharusnya ia mengandalkan Tuhan, tetapi ketakutan itu memenuhi dirinya sehingga ia mengatakan kepada istrinya untuk mengakui dirinya bukan sebagai istrinya, melainkan sebagai adiknya. Dan supaya untuk menghindari Raja Firaun yang pada saat itu memerintah di Mesir untuk mengambil Sarah ini, untuk mengambil istrinya Abram untuk menjadi istrinya sendiri. Dan bagaimana seharusnya Abram mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayai atau menyerahkan rencana kepergiannya ke Mesir kepada Tuhan, tetapi ia mengandalkan dirinya. Karena itulah ia melakukan kebohongan ini. Mungkin tidak sepenuhnya berbohong, karena kita tahu bahwa Sarah ini sebenarnya memang istrinya, tapi juga masih saudara jauh dari Abram. Tapi yang perlu kita garis bawahi bukan masalah di antara fakta Sarah sebagai saudaranya juga, tapi bagaimana ia menyuruh Sarah untuk berbohong kepada Raja Firaun. Dan sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada zona abu-abu di kebohongan ini. Berbohong, jujur ya jujur. Dan di sini Abraham memilih kalah kepada imannya. Dan yang kita lihat di sini, bagaimana bahkan seorang Abram, seorang hamba Tuhan yang hebat, bisa membuat kesalahan. Namun kita bagaimana melihat bagaimana pekerjaan Tuhan untuk tetap hadir dalam kehidupan Abram ini. Dia tidak meninggalkan Abram pada saat Abram berada di Mesir. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menurunkan tulah juga kepada Mesir ketika Firaun memutuskan untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Dan kita melihat bagaimana
Tuhan bekerja melalui penyertaannya selama Abram di Mesir. Dan ketika saat jatuh itu Abram bangkit kembali dan ia melanjutkan kembali perjalanannya bersama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Abram bersama Lot. Lot merupakan keponakannya. Dan ketika mereka bergabung, mereka pergi bersama-sama dan bergabung, kita tahu bahwa banyak sekali harta, domba, ternak yang bersama-sama mereka bawa ketika mereka keluar dari tanah Ur Kasdim. Dan itulah terjadi sedikit perselisihan ketika para gembala mereka memutuskan untuk menggembalakan di daerah yang sama. Akhirnya Abraham memberikan. Sebagai orang yang lebih tua, harusnya Abraham bisa memilih lebih dulu untuk memilih tanah mana yang ingin dia kuasai atau dia tinggali. Namun, ia memilih kepada Lot untuk menyerahkan pilihan pertama kepada dia. Kita akan melihat bagaimana kepribadian Lot ini memilih apa yang untuk dirinya sendiri. Ia memikirkan dirinya sendiri. Ia memilih kesenangan sementara, sehingga ia memilih tanah yang memang bagus, namun dia tidak melihat bahwa ada kejahatan dari calon tetangganya, yakni daerah yang dia pilih itu. Yang kemudian kita tahu bagaimana kisah Lot, sehingga istrinya menjadi tiang garam. Dan di sana kita dapat melihat sebuah pelajaran bahwa keserakahan yang terjadi dan karakter Lot sungguh sangat berbanding terbalik dengan karakter dari pamannya, yaitu Abram, yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, karena dia percaya bahwa ada rencana Allah yang terselip di dalam perjalanan ini. Dikatakan bahwa Abram percaya kepada Tuhan dan ia bersiap untuk kehilangan apa yang pernah dia peroleh. Dan itu merupakan adalah cara terbaik untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan memastikan bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik di dalam kehidupan Abram. Dan setelah itu kita juga bisa melihat bagaimana hidup Abram ini sesudahnya ketika Lot ditawan karena ada sebuah peperangan hebat. Dan sebenarnya Abram bisa saja memutuskan untuk tidak memilih untuk menyelamatkan Lot. Namun di dalam hati kecilnya ia tidak memanjakan pikiran-pikiran yang tidak baik sehubungan dengan sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih itu. Dan ia memutuskan untuk membangkitkan rasa kasihnya kepada Lot dan memutuskan untuk menyelamatkan Lot dari tawanan. Dan kita tahu Abram berperang dan menyelamatkan Lot dari tawanan itu. Dan dikatakan bahwa peperangan itu terjadi karena perebutan daerah Kanaan. Dan yang kita tahu bahwa Tuhan memberikan daerah itu kepada Abram. Namun di sini kita melihat bahwa Abram berada di pihak yang netral. Mengapa? Karena bagi Abram, tanah perjanjian itu tidak diperoleh dengan kekuatan ia sendiri. Itu tidak ia dapatkan dengan kekuatan senjata atau kebijaksanaan strategi politik. Melainkan kerajaan Abram itu adalah anugerah Tuhan. Satu-satunya alasan Abram akan campur tangan adalah karena nasib keponakannya Lot yang ditawan selama pertempuran. Jadi Abram memutuskan untuk menyelamatkan Lot karena kasihnya kepada keponakannya itu. Walaupun dia memang sebagai orang yang telah Tuhan berikan tanah ini, namun ia tahu itu ia dapatkan bukan karena hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan itu semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abram. Dan atas puji syukur yang Abram rasakan selama penyertaan Tuhan, selama perjalanannya, selama kehidupannya yang terjadi, muncullah seorang imam besar bernama Melkisedek. Sedek yang berarti keadilan, dan ia berasal dari kota Salem yang berarti damai. Dan bagaimana atas ucapan syukur Abram atas kasih Tuhan yang begitu besar ia rasakan di dalam kehidupannya, ia menyerahkan persepuluhannya itu. Di dalam persepuluhan ini, makna yang dapat kita dapatkan adalah dapat dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memiliki segalanya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa Melkisedek ini tidak boleh diidentifikasikan dengan Kristus, karena dia adalah hanya perwakilan Allah. Ia memang seorang imam besar, namun ia bukan Kristus. Ia hanya sebagai perwakilan dari Allah. Namun karena itulah Abram merasa ia perlu mengucapkan syukur kepada Tuhannya melalui perwakilannya yakni Melkisedek ini. Dan karena itulah ia memberikan persepuluhannya sebagai ucapan syukurnya kepada Melkisedek. Dan sebagai penutup pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita, dikatakan
di pelajaran kita adalah Gereja Kristus harus menjadi berkat dan anggotanya akan diberkati saat mereka memberkati orang lain. Kita tahu ketika Tuhan memilih Abraham itu bukan sekedar menjadi sahabat khusus, tetapi bagaimana kita melihat bahwa Abram menjadi media dari hak istimewa yang berharga dan yang ingin Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa. Tuhan memiliki sebuah rencana besar dengan memilih Abram untuk mengajaknya keluar dari tanah Ur Kasdim. Ia akan menjadikan Abram sebagai sebuah cahaya di tengah kegelapan moral di sekitarnya. Kapanpun Allah memberkati anak-anaknya dengan terang dan kebenaran, ia tidak hanya agar ingin memiliki karunia kehidupan kekal, tetapi agar orang-orang di sekitar mereka juga dapat diterangi secara rohani. Dan sebagai penutup, Ellen G. White mengatakan di dalam buku Reflecting Christ halaman 205, ada sebuah pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kita semua yang mendengarkan. Apakah Anda bersinar seperti batu hidup di dalam bangunan Allah? Kita membutuhkan jauh lebih sedikit tentang diri sendiri dan lebih banyak tentang Yesus. Jadi pelajaran ini akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagaimana kasih Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita dan bagaimana rencana Tuhan yang begitu besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menjadi seperti seperti Abraham? Bagaimana ia menjadi terang untuk orang-orang yang berada di sekitarnya? Bagaimana ia menjadi contoh? Tidak memungkiri bahwa sebagai manusia terkadang kita masih terjatuh dalam dosa. Namun kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Abram dan bagaimana keinginan Abram untuk kembali ke jalan itu dan bersatu kembali dengan Allah. Semoga pelajaran ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang baik untuk dapat kita pelajari bersama-sama. Semoga juga pelajaran ini dapat membuat iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Demikian pelajaran inti sekolah sahabat yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan saya bawakan pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk menutup pelajaran sekolah sahabat ini, saya mengundang kembali kita sekali lagi untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui rangkuman pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Bapa, pelajaran ini dapat menjadikan kami belajar kembali seperti anak Tuhan, Abram, dan bagaimana rencana Tuhan yang begitu besar terjadi di dalam kehidupannya. Kiranya jadikan kami agar memiliki iman yang semakin baik, semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pelajaran sekolah sahabat yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga membagikan video ini kepada rekan-rekan, teman-teman kita, keluarga kita yang lain, agar semua dapat merasakan berkat Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya membawakan pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.